Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Rosyid dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur pembentuk sebuah deret itu namanya suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah deret, deret berhingga, dan deret tak berhingga. Dilihat dari pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Nah, yang pertama itu ada deret hitung. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya ada di 1, 6, 11, 16, 21, dan seterusnya. Itu pembedanya tuh ada 5. Berarti perbilangan ditambah 5 kayak 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 11 sama dengan 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 11. Contoh yang kedua ada pembedanya ada yang dikurang 10. Berarti 100 kurang 10, 90, 90 kurang 8 kurang 10, 80, 80 kurang 10, 70, dan seterusnya. Dan di sini ada rumus untuk mencari suku ke N, di mana kita mau mencari deret yang keberapa. Di sini ada rumusnya, Sn sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. A itu adalah suku pertama atau deret pertama, B itu pembedanya, N itu indeks suku yang mau kita cari. Contohnya kita akan mencari suku kedua. Misal A-nya itu 7 ditambah N-nya itu kan 2 yang mau kita cari dikurang 1 sama dengan 1. Nah, pembeda dari deret di atas itu 5, berarti dikali 5. Berarti A-nya itu kan 7 tambah 1 kali 5 sama dengan 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Berarti SN-nya suku keduanya 12. Terus selanjutnya ada rumus untuk mencari jumlah N suku. Jumlah N itu jumlah dari deret yang mau kita cari. Misal mau C10 berarti deret 1 sampai 10 itu jumlahnya ada berapa. Nah, rumusnya ada 2, yaitu Cn sama dengan N per 2 dalam kurung kali dalam kurung A tambah Sn. Terus ada Cn sama dengan N kali A tambah N per 2 kali dalam kurung N kurang 1 kali B. Nah, di sini ada contohnya untuk mencari C10. Nah, C10 ini rumusnya dari salah satu dari yang di atas. Kita pakai rumus yang pertama, yaitu N-nya 10 per 2 dalam kurung A-nya itu kan deret pertama, yaitu 7 ditambah Sn. Nah, Sn-nya itu kan 10. Kita mencari S10-nya dulu, baru kita jumlah semuanya. Terus 10 per 2 sama dengan 5, dalam kurung 7 tambah S10 itu sama dengan 52. Sama dengan 295. Yang kedua ada deret ukur. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi deretnya itu pembedanya dikali. Seperti contoh yang pertama. Yang pertama itu kan penggandanya 2, berarti dikali 2 masing-masing bilangannya. Kayak 5 kali 2 sama dengan 10. Terus, oh ini ternyata salah, nomor 1 salah. Nah, contohnya kita ambil dari nomor 2 ya. Nomor 2 itu kan penggandanya harusnya 5 ya, bukan minus 5, harusnya 5. Jadi kalau penggandanya 5 itu 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, dan seterusnya. Kita kalikan 5 terus. Nah, di sini ada rumus untuk mencari suku ke N yang deret ukur. Ada Sn sama dengan AP kali N kurangi pangkat 1.
A-nya itu suku pertama, P-nya itu pengganda, sama kayak yang deret hitung, itu tadi B, pembeda ya. Kalau ini P, dan N-nya itu yang mau kita cari. Nah, di sini ada contohnya, kita mau mencari suku ke-10, yaitu sama dengan 5. 5 itu dari 5 itu dari A-nya tadi, deret pertama, suku pertama, dikali 2. 2 itu adalah penggandanya, terus pangkatnya itu 10 kurangi 1. 10-nya itu dari N kurangi 1. 10-nya adalah deret yang mau kita cari, kurang 1. Sama dengan 5 kali 2 pangkat 9. Sama dengan 5 kali 512. Sama dengan 2560. Nah, yang kedua, terus selanjutnya ada rumus untuk mencari jumlah N suku. Nah, ini untuk rumusnya sama, ada 2 juga, yaitu Jn sama dengan A kali dalam kurung 1 kurangi P pangkat N per 1 kurangi P. Yang kedua, Jn sama dengan A kali dalam kurung P pangkat N kurangi 1 per P kurangi 1. Nah, ini ada contoh soalnya, kita mau mencari J10. Kita pakai rumus yang kedua. J10 sama dengan 5. 5 adalah A deret pertama dikali 2. 2 adalah penggandanya, pangkat 10. 10 itu N yang mau kita cari, dikurang 1 per pengganda kurangi 1. Penggandanya adalah 2 kurangi 1. Jadi 5 kali dalam kurung 1024 kurangi 1 sama dengan 5 kali 1023 sama dengan 5115. Selanjutnya kita ada soal cerita tentang pengembangan perusahaan. Contoh soalnya ada perusahaan Genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan penelitian produktivitasnya mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksi konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Berarti waktu awalnya dihasilinya cuma 3.000 dan tambahnya per tambah itu 500 gitu. Nah, untuk yang pertama itu soalnya tadi kan berapa bulan kelima. Nah, kelima itu berarti kita mencari SN. Nah, SN-nya itu tadi kan A-nya, SN-nya rumusnya A tambah N kurangi 1 dikali B. Berarti A-nya itu kan 300. Tadi deret pertama itu 300 ditambah yang mau kita cari adalah 5 dikurangi 1 dikali pembedanya itu 500 karena setiap bulan naik 500. Hasilnya ada 5.000. Yang pertanyaan kedua ada ada C5. Berarti total dari bulan pertama sampai bulan kelima. Rumusnya tadi kan Cn itu sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah Sn dalam kurung sama dengan. Nah, untuk N-nya itu kan 5 yang mau kita cari per 2 terus dikaliin sama A ditambah SN. SN-nya kan kita udah cari 5.000, berarti dimasukin 5.000. Terus hasilnya sama dengan 20.000. Selanjutnya ada bunga majemuk. Bunga majemuk setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Terus rumusnya tuh ada Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I kurung tutup pangkat N. Ini tuh rumus untuk mencari jumlah yang akan datang dari tahun sekarang. Kayak dijumlah gitu, itu berapa gitu. Nah, P-nya itu jumlah sekarang. Terus I-nya itu tingkat bunganya per tahun. Kan itu kan ngitung per tahun dari tahun sekarang
ke tahun masa depan. Terus N-nya itu jumlah tahunnya yang mau kita cari berapa tahun. Berbayar per termin itu rumusnya ada tambahannya, yaitu Fn sama dengan P kali dalam kurung 1 tambah I per M tutup kurung pangkat M kali N. Nah, ini ada contoh dari soalnya ini ada. Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayar bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan Nadia? Terus ada ini pembahasannya, yaitu P itu yang dipinjam Nadia tadi ada 5 juta, N itu tahunnya 3 tahun, I adalah persenan bunga. Kalau didesimalkan jadi 0,02. Nah, ini rumusnya, angkanya tadi dimasukin ke rumusnya. KFN sama dengan P kali dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, yang Fn kan tadi N-nya tuh 3 tahun, sama dengan P-nya itu uang yang dipinjam tadi 5 juta, terus 1 tambah I-nya itu udah dijadiin desimal jadi 0,02, pangkat tahunnya 3, sama dengan 5 juta kali 1,061208, sama dengan 5.360.040. Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun Nadira harus membayar 5.306.040. Nah, tadi kan yang ditanyain itu per semester. Kalau misalnya bunga yang diperhitungkan tiap semester, maka Fn sama dengan 1 tambah I per M kali MN. Terus F-nya kan 3 tahun, terus 5 juta kali 1 tambah 0,002 pangkat 3, berarti 5.000 kali 1,06152 sama dengan 5.307.600. Jadi jumlah yang harus dibayar itu 5.307.600. Terus selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Ini rumusnya ada PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurangi 1, di mana R sama dengan 1 tambah R kecil. R besar sama dengan 1 tambah R kecil. P1 itu jumlah pada tahun pertama. Kalau PT tahun ke T, tahun yang akan ditanyakan. Kalau R kecil persentase pertumbuhan per tahun. T itu indeks waktu yang ditanyain. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ada penduduk kota Jogja pada tahun 1991 berjumlah 1 juta orang. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk Jogja pada tahun 2016? Terus ini, tadi kan diketahui P1 itu penduduk tahun pertamanya itu kan 1 juta. R-nya itu persentasenya tadi 0,04. 4% jadi 0,04. Terus R besarnya itu ada 1,04. Terus P tahun 2006 sama dengan P16. Sampai 2016 kan sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15, yaitu terus 1 juta dikali 1,800.943 sama dengan 1.809.143. Terus ini P1 nya itu kan udah diketahui, jadi 1.800.943 itu 800.943 ya. Terus R-nya itu yang persentase tadi jadi 0,025, R besarnya jadi 1,025. P11 tahun
Kemudian itu kan ditanya kan 11 tahun kemudian kan, jadi P11. Terus P11 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 dikali R besar, terus dipangkatin 10, itu 11 dikurangi 1 itu. Terus jadi 1.800.943 dikali 1,2800843 sama dengan 2.300.359 jiwa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.